Bandicam. Tes. Oke. Ya, saya mulai. Oke. Konfirmasi lagi ini nih. Nah, kalau saya gini, apakah masih terdengar? Dicat aja. Ini speaker saya tak matikan. Seperti ini suara saya jelas? Oke, Ardiansa. Oke, sip. Jelas. Oke, sip. Makasih. Oke. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Mohon maaf atas waktu terinterrupt 25 menit karena satu saya WFO saat ini, terus dua berbagi ruangan ya. Kalau umpama saya mengajar di ruang dosen nanti dua-duanya suaranya nyambung. Nah, jadi saya lebih milih ke ruang rapat seperti itu. Nah, oke, next. Jadi materi hari ini itu melanjutkan materi 1 dan 2, yang mana materi 1 itu adalah mengenai logika matematika, pengenalan logika matematika, apa itu logika, bagaimana cara mengerti logika, tabel kebenaran, menentukan kebenaran dari tabel kebenaran tersebut. Nanti kalau ada ketentuan tabel di mana terdapat 2 variabel, 3 variabel, di dalamnya bagaimana menentukan kebenarannya. Nah, itu pertemuan 1. Nah, pertemuan 2 itu adalah mengenai apa namanya itu? Pertemuan 2 saya sampai lupa. Pertemuan Pertemuan 2 itu adalah proposisi ya. Proposisi. Proposisi. Jadi tugasnya kemarin adalah 10 soal proposisi. Nah, ini pertemuan 2. Nah, pertemuan 3 itu adalah mengenai translasi bahasa alami ke formula logika proposisi. Jadi pertemuan 1 logika, pertemuan 2 itu adalah proposisi. Apa itu proposisi? Ya kan? Proposisi itu adalah kalimat fakta, ya kan, kalimat benar. Nah, dia tidak ada ambiguitas di dalamnya. Nah, ada lagi interpretasi, ya kan, kemarin belajar interpretasi itu apa? Interpretasi itu adalah nilai kebenaran dari suatu proposisi. Nah, itu interpretasi. Nah, ketiga ini adalah translasi bahasa alami ke formula logika proposisi. Nah, ini penting. Kenapa? Karena setiap nanti di program itu dari bahasa alami, yaitu yang dikatakan oleh umpama spesifikasi sistem ya, sebelum masuk ke sistem pasti akan terjadi yang namanya bahasa di dalamnya. Contoh umpama
di dalam komputer program itu hanya mengenal sintaks-sintaks pemrograman. Nah, sedangkan di bahasa manusia itu bukan mengenal bahasa pemrograman ya. Kalau kita umpama kita mengatakan sesuatu umpama adalah A sedang bermain ya. Tapi kalau di bahasa pemrograman bukan lagi sedang bermain, tapi mengenal logika matematis dan atau do ya kan, do, begin, nah gitu, bukan lagi mengenal bahasa. Ya intinya kalau beda ya antara bahasa dan ada bahasa alami yaitu bahasa manusia, ada bahasa matematis, komputasi, ada lagi bahasa pemrograman. Jadi, nah dari bahasa alami itu, bagaimana cara mentranslasi? Nah, translasi ini kan menerjemahkan. Nah, ke formula logika proposisi. Nah, bab ini adalah kalkulus proposisi logika matematika. Jadi, untuk itu, ini babnya. Saya buka aja masker saya. Nah, oke. Nah, submateri. Submateri di sini ada 4, yakni translasi bahasa alami ke formula logika proposisi. Kedua, contoh penerapan konsistensi koleksi formula. Ketiga, aturan inferensi dasar pada logika proposisi. Keempat, latihan inferensi logika proposisi. Kelima, masalah dalam inferensi logika proposisi. Nah, sebelum menginjak jauh, apa bahasa alami itu? Nah, bahasa alami yang mana kita sebut natural language, kalau mama beli buku itu bukunya itu buku natural language dalam bahasa pemrograman, biasanya ada natural language in programming. Nah, seperti itu. Nah, itu bahasa alami adalah bahasa yang diucapkan, bahasa yang dituliskan atau diisyaratkan secara visual atau yang lain. Jadi oleh manusia untuk komunikasi secara umum. Jadi yang biasanya itu yang diucapkan, yang dituliskan, yang diisyaratkan, yang diperbuat gitu ya. Nah, itu namanya bahasa alami, natural language. Jadi biasa kita itu adalah natural language kita. Nah, dari natural language kita biasanya itu kita translasi ke dalam logika proposisi. Nah, bagaimana caranya? Nah, slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adalah bahasa alami merupakan bahasa yang dikembangkan oleh manusia secara alami melalui interaksi yang telah atau mungkin terjadi. Nah, sebelum menginjak lagi, ada istilah ambiguitas. Jadi dalam bahasa alami ternyata dia mengandung ambiguitas. Nah, ambiguitas sendiri makna kalimat dalam bahasa alami dapat dipengaruhi oleh penggunanya. Nah, contoh ambigu yang pertama, ayah membaca buku sejarah agama baru. Nah, coba direnungkan. Nomor dua kakak mahasiswa baru yang pintar itu tidak berkuliah di sini. Nah, contoh yang ketiga, 3 kucing makan tikus mati. Nah, coba kita lihat secara seksama di kalimat berikut. Ayah membaca buku sejarah agama baru. Kalimat berikut mengandung ambiguitas. Kenapa? 1. Terdapat 2 makna ganda di dalamnya. Yang pertama, ayah membaca buku sejarah agama. Bisa saja ayah membaca buku agama. Ayah membaca buku sejarah agama baru. Ada 3 berarti. Nah, inilah pentingnya ketika ada titik koma atau pemisahan menjadi 2 kalimat di dalamnya. Bisa saja ayah membaca buku sejarah, ayah membaca buku sejarah agama, ayah membaca buku sejarah agama yang baru, bisa saja seperti itu. Nah, yang contoh yang kedua yang terlihat sekali. 2 kakak mahasiswa baru yang pintar itu tidak berkuliah di sini. Nah, kakak mahasiswa yang mana yang pintar itu? Nah, kan 2 kakak ya kan, 2 kakak mahasiswa baru yang pintar itu tidak berkuliah di sini. Nah, logikanya kakak yang mana? Atau mungkin dua-duanya, tapi kan ambigu, tidak disebutkan X-nya siapa, Y-nya siapa gitu kan. Dari 2 kakak mahasiswa baru yang pintar itu. Nah, itu termasuk kalimat ambigu. Nah, yang nomor 3.
3 kucing makan, tikus mati. Ini yang terlihat. 3 kucing makan tikus mati, apa kucing itu makan tikus mati. Nah, itu yang tidak boleh untuk seorang programmer. Nah, lebih baik 3 kucing makan tikus, lalu mati. Mungkin seperti itu. Atau 3 kucing makan, yaitu makan tikus mati. Nah, mungkin seperti itu. Nah, harus dipisah. Nah, kalau kayak gini, 3 kucing makan tikus mati. Ya, kucingnya yang mati apa tikusnya yang mati? Ya, seperti itu. Nah, kalimat dalam bahasa alami tidak selamanya dapat digunakan dalam pembuatan spesifikasi software karena bahasa alami rentan dengan ambiguitas yang bisa saja menimbulkan kontradiksi atau kontradiksi adalah konflik seperti itu. Nah, selanjutnya bahasa formal. Bahasa formal disusun dengan aturan-aturan penyusunan kalimat tertentu dan memiliki makna semantik yang didefinisikan secara jelas. Bahasa formal dibuat untuk mereduksi ambiguitas yang dapat muncul pada bahasa alami. Nah, seperti contohnya, bahasa yang digunakan untuk logika proposisi yaitu contohnya bahasa formal itu adalah logika proposisi dan bahasa pemrograman. Jadi tadi kan ada bahasa bahasa alami ya kan. Nah, itu tidak cocok untuk spesifikasi kebutuhan sistem. Nah, selanjutnya harusnya itu adalah bahasa formal, di mana bahasa formal itu adalah mengandung sintaks-sintaks atau aturan-aturan yang jelas, tidak ambiguitas. Nah, hal itu dapat mengurangi adanya kekeliruan atau kontradiksi atau konflik di dalamnya. Nah, contoh bahasa formal itu adalah bahasa pemrograman, itu adalah bahasa formal seperti Pascal, C, C++, Python, Java, dan logika proposisi, termasuk bahasa formal. Bahasa formal cocok untuk digunakan dalam pembuatan spesifikasi software karena sifatnya yang tidak ambigu. Nah, latihan 1. Misalkan P dan Q adalah dua proposisi berikut. P Alex pandai, Q Alex tampan. Nah, tuliskan kalimat-kalimat majemuk berikut dalam logika proposisi. Yang pertama, ingat kembali pertemuan ke 1, ada konjungsi, disjungsi, ada tidak keduanya atau SOR, lalu ada implikasi, biimplikasi, implikasi itu jika maka, biimplikasi itu jika dan hanya jika maka, yaitu panahnya kedua, jadi dua-duanya itu harus ikut kalau biimplikasi kan. Nah, kalimat-kalimat bahasa alami jika dituangkan dalam logika proposisi haruslah mengandung kalimat-kalimat gerbang-gerbang logika tersebut, gerbang OR, gerbang AND, gerbang SOR, implikasi, biimplikasi. Nah, contoh kalau konjungsi, ingat-ingat ya, konjungsi itu dan. Alex pandai dan tampan. Nah, nomor 2, Alex pandai namun tampan. Contoh saja, Alex pandai atau tampan, OR ya kan gerbangnya. Terus tetapi dan kan, tidak keduanya. Oh, ini sorry, tetapi tidak kedua-duanya, SOR ya kan. Tidak benar bahwa Alex pandai ataupun tampan. Jika Alex pandai maka Alex tampan. Nah, ini implikasi jika maka tidak benar. Nah, ini negasi ya kan. Ingat-ingat negasi lingkaran. Nah, berikut adalah contoh untuk bagaimana cara translasi alami ke bahasa formal atau bahasa logika proposisi. Nah, next, latihan 2. Nah, silakan jika memungkinkan, nyatakan kalimat-kalimat berikut dalam formula logika proposisi. Nah, yang pertama, tentukan nomor 1 berikut adalah logika proposisi. Nomor 2 dan nomor 3. Berikut latihan 2 adalah tugas selanjutnya. Tugas selanjutnya tidak banyak, hanya seperti mengubah translasi bahasa alami ke gerbang logika. Ya kan? Kan hanya 5 kan tadi kan, yaitu dan, or, terus implikasi, biimplikasi, dan SOR. Ingat-ingat, XOR ya kan tulisannya. SOR atau plus yang ada bulatannya itu apa?
ada bulat plus di tengahnya, nah itu kan namanya kan SOR kan, itu namanya tidak kedua-duanya. Nah, next. Formula yang konsisten. Nah, tadi kita belajar mengenai transaksi bahasa alami, di mana harus bahasa formal yang digunakan, tidak bahasa yang ambiguitas. Nah, setelah itu terdapat formula di dalamnya untuk bisa menentukan dari bahasa alami ke bahasa formal. Nah, pertama, misalkan A1, A2, AN adalah suatu formula. Nah, atau koleksi formula. Nah, koleksi formula tersebut bisa dikatakan konsisten, formula yang konsisten. Oh, iya. Bentar. Dipakai ya? Oh. Oh, gitu. Oh, apa? Oh, 2 orang saja. Enggak apa-apa. Oh ya, enggak apa-apa. Saya ngajar. Iya. Enggak, saya yang. Halo, konfirmasi suara saya terdengar? Benar. Tapi untuk PowerPoint-nya Bu masih kurang. Oh, kurang? Enggak, ini sudah pakai PowerPoint. Iya, tapi kurang Bu. Kurang? Iya. Kurang kah? Koneksinya bagus, terus Atau mungkin yang tadi yang centangannya share screen-nya tadi Bu, yang play itu tadi. Oh iya. Mungkin sudah diancentang Bu. Ancentang ya. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Iya Bu. Nah, ini sudah bagus Bu. Oh. Oke. Dia muat banyak ini ya. Oke, saya lanjutkan ya. Iya. Nah, berarti dari tadi dengerin. Ya. Oke. Oh, ini udah. Oke. Yuk. Oke, saya kembali ke presentasi. Ya. Yang selanjutnya yakni formula yang konsisten di dalam bahasa pemrograman. Jadi yang pertama adalah misalkan A1, A2, AN adalah suatu koleksi atau kumpulan formula. Nah, koleksi formula A1, A2, AN dikatakan konsisten bila terdapat suatu interpretasi. Nah, ingat kembali apa itu pengertian interpretasi. Nah, ingat kembali apa itu pengertian proposisi ya kan. Interpretasi adalah nilai kebenaran dari suatu proposisi. Nah, nilai kebenaran dari proposisi itu bisa benar atau bisa salah, itu bisa dinyatakan dalam suatu interpretasi. Nah, setelah itu, interpretasi A1, A2, AN dikatakan benar semua, berarti itu adalah, kita bisa sebut adalah formula yang konsisten, karena I1, I2, IN sama dengan T, sama dengan benar semua. Nah, itulah yang dinamakan formula yang konsisten. Nah, sebagai contoh, seorang software engineer diminta oleh manajernya untuk membuat sistem informasi dengan spesifikasi berikut. Ketika sistem software, contoh ya di sini, ketika sistem software di-upgrade, user tidak dapat mengakses file system. Jika user dapat mengakses file system, maka user dapat menyimpan file baru. Nah, jika user tidak dapat menyimpan file baru, maka sistem software tidak sedang di-upgrade. Nah, kata-kata untuk sistem software di-upgrade itu bisa kita notasikan sebagai A. User tidak dapat mengakses file system, itu bisa kita notasikan sebagai negasi B. Nah, yang kedua, jika user dapat mengakses file system, nah itu kita dikasihkan ada B. User dapat menyimpan file baru, kita notasikan sebagai C. Nah, user tidak dapat menyimpan file baru, nah tadi kan sudah ada. Berarti kalau menyimpan file baru, C. Tidak bisa menyimpan file baru, negasi C. Nah, maka sistem software tidak sedang di-upgrade, itu adalah negasi A, seperti itu.
setelah formula yang konsisten. Sekarang kita belajar mengenai konsistensi. Untuk memeriksa konsistensi, ubah kalimat menjadi formula logika proposisi. Yang nomor 1, agar sistem konsisten, formula-formula tersebut tidak boleh kontradiktif atau ada konflik di dalam formula-formula tersebut. Nah, yang kedua, hal ini berarti konjungsi dari formula-formula berikut harus bernilai benar semua atau benar dalam menyatakan interpretasinya. Terus yang ketiga, akibatnya jika sistem memiliki A1, A2, A3, maka interpretasinya harus benar semua. Seperti itu. Baik. Nah, berikut adalah penyelesaian dari contoh-contoh yang tadi kita bahas. Nah, ini sama seperti penyelesaian yang pertama tadi. Yang pertama, sistem software sedang di-upgrade. Yang kedua, user dapat mengakses file system. Nah, sedangkan yang pernyataan satu tadi tidak dapat mengakses file system. Nah, jadi negasi. Nah, terus ini berikut key R, dikasih R sama dikasih P. Nah, sama seperti punya kita tadi. Baik. Saya lanjutkan. Setelah itu, kita dapat melihat nilai interpretasi dari formula-formula yang kita buat tadi. Selanjutnya akan diperiksa interpretasi I, P, negasi P, implikasi negasi Q, sama dengan F, implikasi T. Kenapa bersebut F? Nilainya adalah false. Sedangkan negasi Q nilainya adalah true. Nah, F implikasi T yaitu hasilnya adalah T. Nah, sama, semua diimplementasikan seperti itu, maka hasilnya adalah true semua. Oke, mungkin saya akan mengindikasikan bahwa interpretasi yang benar semua adalah bersifat konsisten. Seperti itu. Oke, next. Latihan. Nah, latihan ini yang dikerjakan di rumah. Nah, periksa apakah spesifik sistem tipe berikut konsisten. Nah, ini nanti dikerjakan di rumah. Tes. Nah, aturan inferensi dasar pada logika proposisi. Yang pertama yaitu, jadi terdapat aturan inferensi. Apa itu aturan inferensi? Nah, aturan inferensi adalah aturan penarikan kesimpulan, di mana aturan penarikan kesimpulan tersebut terdapat argumen logika. Argumen logika adalah sebuah barisan proposisi. Nah, kita mengerti lagi apa itu proposisi. Proposisi adalah kalimat fakta. Nah, kalau argumen yaitu beberapa kalimat fakta seperti paragraf. Nah, next. Seluruh proposisi disebut premis, sedangkan proposisi yang paling akhir disebut kesimpulan. Jadi, sebuah argumen dikatakan absah ketika kebenaran seluruh premis di sebelum kata-kata kesimpulan itu adalah benar. Nah, saya lanjutkan. Metode inferensi. Terdapat 6 metode inferensi, yaitu modus ponens, modus tollens, silogisme, simplifikasi, penambahan, dan konjungsi. Yang pertama, modus ponens. Nah, contoh dari modus ponens yaitu P implikasi Q, premis 1. Nah, kita langsung melihat contoh di sini. Jika saya belajar, maka saya lulus ujian. Nah, itu P implikasi Q. Nah, premis 2. Saya belajar. Nah, konklusi, saya lulus ujian. Seperti itu. Jadi menentukan jika saya belajar itu adalah P, maka saya lulus ujian itu adalah Q. Premis 2, saya belajar. Nah, itu adalah P. Konklusinya, jika memakai metode modus ponens,
yaitu bisa ditentukan saya lulus ujian, seperti itu. Next, modus tollens. Modus tollens yaitu apa bedanya dengan modus ponens? Pertama, modus tollens terdapat kata-kata negasi di dalamnya, yang mana pertama terdapat P implikasi Q, negasi Q, dan negasi P contoh. Nah, perhatikan contoh berikut. Jika hari ini hujan, maka saya memakai jas hujan. Nah, premis 2, saya tidak memakai jas hujan. Nah, konklusi, hari ini tidak hujan. Nah, itu bisa dinyatakan dalam logika matematika. P implikasi Q. Lalu, saya tidak memakai jas hujan, negasi Q. Konklusi, hari ini tidak hujan, negasi P, seperti itu. Nah, oke. Silogisma. Silogisma yang pertama, premis 1, contoh ada modus tollens, ada modus ponens ya tadi. Nah, sekarang ada silogisma. Nah, pertama, premis 1, jika kamu benar, saya bersalah. Nah, yang kedua, jika saya bersalah, maka saya minta maaf. Nah, kalau pakai aturannya silogisma, kata-kata yang sama itu akan dihilangkan, akan menjadi P implikasi R. Jika P, maka R. Jika kamu benar, saya minta maaf. Nah, seperti itu. Itu silogisma. Nah, silogisma itu ada dua. Ada silogisma disjungtif dan ada silogisma konstruktif nantinya. Nah, pertama, silogisma disjungtif dulu. Oke, silogisma disjungtif. Silogisma disjungtif adalah jika ada kemungkinan bahwa kedua pernyataan P dan Q dapat sekaligus benar, maka argumen di bawah ini tidak valid. Nah, jadi contohnya begini loh. Silogisma disjungtif itu premis 1 P or Q, premis 2 negasi Q, konklusi P. Nah, jika ada kemungkinan bahwa kedua pernyataan sekaligus bernilai benar, maka yang berlaku adalah yang ada di bawah ya, all true. Yang ada di atas. Ini berarti bentar. Apakah seperti ini masih ini ya? Kata-katanya sudah ya, sudah bisa ya? Enggak ngeblur kan ya? Oh enggak, sudah enggak ngeblur ya. Seperti ini masih ngeblur kah? Enggak kan ya? Aman, Bu. Aman. Oke. Saya kira di chat itu chat terakhir. Oh enggak ya. Oke. Navi tadi ya, chat terakhir. Oke. Saya lanjutkan. Ini saya akan hapus dulu. Oh enggak bisa. Ya udah. Jadi yang atas ini all benar, yang bawah ini satu benar. Jadi gini loh logikanya. Tadi kan pertama itu ada modus ponens atau modus tollens kan. Nah, modus tollens itu jika maka, modus tollens itu ada negasinya. Nah, kalau silogisma itu salah satu sama dicoret, dihilangkan. Nah, kalau ada silogisma disjungtif itu kalau mamanya kan atau kan. Atau itu kalau mamanya ada salah satu benar, berarti dia tidak berpengaruh umpama ada benar di depannya atau benar di sampingnya. Nah, gini ya. Jika ada kemungkinan bahwa kedua pernyataan P dan Q dapat sekaligus bernilai benar, maka argumen di bawah ini tidak valid, yaitu argumen ini itu tidak valid. P or Q, negasi Q, negasi P, kan salah. Kan P or Q kan P ya Q. Nah, baru yang atas, kalau umpama sekaligus benar, dua-duanya itu dianggap benar. P benar, Q benar, maka bisa saja konklusinya adalah P, atau konklusinya bisa saja negasi Q. Nah, contoh gini, contoh. Nah, ini silogisma disjungtif. Ya kan, disjungtif. Kelewatan. Nah, contoh 1. Pengalaman ini berbahaya atau membosankan. Nah, pengalaman ini tidak berbahaya, maka konklusi pengalaman ini membosankan. Nah, kan salah satu benar kan. Jadi
bisa saja pengalaman ini berbahaya atau pengalaman ini membosankan. Karena pengalaman ini tidak berbahaya, maka bisa saja konklusinya adalah pengalaman ini membosankan. Karena atau itu tidak berpengaruh. Kalimat, nah ini kan tidak berbahaya. Harusnya kan kalau tidak berbahaya kan tidak membosankan kan, kalau dan kan. Nah, karena ini atau berarti tidak berbahaya, bisa saja membosankan. Paham nggak ya Mas? Jadi direnungkan dulu. Oke, next. Air ini panas atau dingin? Nah, air ini panas. Nah, karena itu air ini panas, maka bisa saja air ini tidak dingin. Nah, gitu ya. Jadi bukan dan, tapi ini atau. Jadi gini loh logikanya, umpama air ini panas. Ya berarti air ini tidak dingin kan? Nah, kalau ini mamanya pengalaman ini berbahaya atau membosankan. Nah, pengalaman ini tidak berbahaya, berarti pengalaman ini bisa saja membosankan. Kecuali di sini dan, berarti apapun itu kalau ini true ya harusnya ini true. Mamanya pengalaman ini tidak berbahaya, kalau ini dan berarti ini pengalaman ini tidak membosankan. Oke, next. Objeknya berwarna merah atau sepatu. Nah, objek ini berwarna merah. Lah, objeknya, halo kok di sini bukan sepatu, berarti tidak valid. Harusnya kalau umpama di sini atau objeknya ini berwarna merah, objeknya sepatu. Dipahami lagi nantinya. Nah, next. Penambahan disjungtif. Nah, seperti ini. Jadi penambahan disjungtif adalah didasarkan atas fakta bahwa suatu kalimat dapat digeneralisasikan dengan penghubung or. Alasannya adalah karena penghubung or bernilai benar jika salah satu komponennya bernilai benar. Contoh, langit berwarna biru. Benar ya. Nah, atau bebek adalah binatang menyusui. Nah, harusnya bebek adalah binatang menyusui, itu salah. Tapi kalimat ini dianggap benar. Langit berwarna biru atau bebek adalah binatang. Karena salah satu adalah benar. Apapun itu, ingat lagi aturan pertemuan 1. Benar atau salah, salah atau benar. Nah, kalau keduanya ada benar salah satu, dianggap benar. Kalau kecuali dan, ada salahnya satu, dia salah. Jadi kalau benar salah benar salah itu dan. Kalau or benar salah benar salah. Jadi BBBS kalau dan BSSS. Nah, gitu ya. Nah, ini contoh. Simon adalah siswa SMA. Simon adalah siswa SMA atau SMP. Nah, pernyataan ini dianggap benar karena siswa pertama adalah kalimat 1 benar. Simon adalah siswa SMA. Next, konjungsi. Nah, ingat-ingat kembali. Konjungsi adalah dan, yaitu P dan Q. Jadi konjungsi itu dan, disjungsi itulah or. Ingat-ingat itu. Nah, konjungsi di sini tadi ada ada yang namanya disjungtif, ada konjungtif ya kan. Nah, ini disjungtif, penambahan disjungtif. Nah, sekarang kita bahas mengenai konjungtif. Konjungtif di sini adalah inferensi kebalikan dari penambahan disjungtif. Jika beberapa kalimat dihubungkan dengan operator or, maka kalimat tersebut dapat diambil salah satunya secara khusus atau penyempitan kalimat. Nah, addition, premis 1, P and Q, yaitu konklusinya bisa P. Premis 1, P and Q, konklusinya Q. Nah, contoh, langit berwarna biru dan bulan berbentuk bulat. Atau langit berwarna biru atau bulan berbentuk bulat. Nah, tersebut adalah penyederhanaan konjungtif. Contoh, premis 1, P and Q, konklusinya P. Nah, premis 1, P and Q, konklusinya Q. Bisa saja langit berwarna biru atau hanya bulan berbentuk bulat. Nah, itu penyederhanaan konjungtif. Tidak ada pertanyaan di situ, hanya pengertian saja. Nah, dilema konstruktif dan dilema destruktif. Apa itu maksudnya? Dua bentuk argumen valid yang lain adalah
Jadi tadi argumen itu adalah beberapa kata dari proposisi. Argumen itu dibentuk dari premis dan kesimpulan. Premis-premis tersebut harus mendukung kata-kata kesimpulan, ya itu adalah argumen. Nah, yang kedua ada dilema konstruktif dan dilema destruktif, di mana itu merupakan dua bentuk argumen valid. Bagiannya argumen lah intinya, dilema konstruktif dan dilema destruktif. Nah, konstruktif merupakan kombinasi dari dua argumen modus ponens. Nah, contoh, jika hari hujan, aku akan tinggal di rumah. Dan tetapi ya, jika ya umpamanya temanku ya, tetapi jika temanku datang, aku pergi berbelanja. Nah, kedua, hari ini hujan atau temanku datang. Nah, apa kesimpulannya gitu ya? Nah, ini tadi bisa dinyatakan jika hari hujan, aku akan tinggal di rumah. P, maka Q. Tetapi, dan itu tetapi kan, jika temanku ya contoh, temanku datang, maka aku pergi berbelanja gitu ya. Nah, hari kedua, P or R ya kan. Ternyata hari ini hujan atau temanku datang. Nah, konklusi, aku akan tinggal di rumah atau pergi berbelanja. Gitu kan logikanya kan. Kalau umpama hari hujan, aku tinggal di rumah. Kalau temanku datang, aku pergi berbelanja lah. Ternyata dua-duanya terjadi. Hari ini hujan juga temannya datang. Nah, maka aku akan tinggal di rumah atau pilih salah satunya, pergi berbelanja atau tinggal di rumah. Nah, seperti itu dilema konstruktif. Dilema. Nah, dilema destruktif. Dilema destruktif, contoh. Jika aku memberikan pengakuan, aku akan digantung. Dan jika aku tutup mulut, aku akan ditembak mati. Nah, contoh P, implikasi Q, NR, implikasi S. Nah, ternyata aku tidak akan ditembak mati ataupun aku tidak akan digantung, negasi Q or negasi S. Maka konklusi untuk menyatakan tersebut adalah aku tidak akan memberikan pengakuan ataupun aku tidak akan tutup mulut. Seperti itu. Sampai sini gampang ya, hanya menentukan bagaimana cara menentukan kalimat tersebut berlogika dan logikanya bertentukan pada logika matematika. Oke. Sekarang sampai slide 29. Kita slide-nya sampai 34. Oke, next. 5 slide lagi. Nah, contoh kasus. Jika pintu kereta api ditutup, lalu lintas akan berhenti. Jika lalu lintas berhenti, akan terjadi kemacetan lalu lintas. Jika pintu kereta api ditutup, sekarang berarti kenyataannya adalah terdapat kemacetan lalu lintas. Nah, hal itu bisa dituliskan dalam tabel kebenaran. Jika pintu kereta api ditutup, lalu lintas berhenti. P, implikasi Q. Q, implikasi R. Nah, pintu kereta api ditutup P, maka terdapat kemacetan lalu lintas. Nah, ini adalah silogisma ya. Tadi Q-nya dicoret, jadi P, implikasi R. Nah, ini proses pembuktian validitas argumen. Jadi tadi P, Q, Q, R. PR, PR ya kan. P, Q, R. Nah, ini yang dikerjakan di rumah. Silakan. Jadi yang pertama, tentukan kalimat tersebut dalam simbol-simbol seperti ini tadi ya, gampang. Tentukan apakah premis-premis P, N, Q, or R, NR, implikasi S memberikan kesimpulan P or S. Nah, tadi, apakah premis-premis P, N, Q, or R, dan R, implikasi S memberikan kesimpulan P or S. Nah, tentukan dulu premis-premis ini tadi dengan cara ada modus-modus tadi, modus tolen, modus ponens, silogisma, ada tadi banyak kan, disjungtif, konjungtif, konstruktif. Nah, tadi. Nah, periksalah fakta-fakta berikut. Apakah kesimpulan dari fakta-fakta tersebut adalah teman-teman matahari marah atau ibunya tidak sempat menitip pesan? Nah, apa itu? Jika matahari bangun kesiangan, maka dia tidak dapat mengirim tugas ke kuliah online. Jika matahari tidak mengirim tugas ke kuliah online, teman-temannya marah. Jika matahari tidak bangun kesiangan, ibunya tidak sempat menitip pesan. Apakah kesimpulan dari kalimat-kalimat tersebut? Silakan nyatakan dalam logika proposisi.
Nah, terakhir, masalah dalam inferensi logika proposisi. Slide terakhir. Kasus 1. Jadi, contoh, jika Andre belajar, jadi gini, periksa apakah penarikan kesimpulan berikut absah atau tidak. Jelaskan jawaban Anda. Jika Andre rajin belajar, maka nilai akhir logika matematika Andre adalah A. Nilai akhir logika matematika Andre adalah A. Jadi Andre rajin belajar. Nah, kita misalkan P, Andre rajin belajar, dan Q, nilai logika matematika Andre adalah A. Pada penarikan kesimpulan di atas, terdapat premis P, implikasi Q, dan Q, ya kan? Andre rajin belajar. Serta kesimpulannya adalah P. Ini ya, P implikasi Q. Di sini Q, maka di sini P. Nah, penarikan kesimpulan di atas tidak absah karena P implikasi Q and Q P bukan tautologi. Mengapa bukan tautologi? Kesalahan seperti ini disebut kekeliruan dalam pembenaran akibat. Fallacy of affirming the conclusion or consequent, atau kekeliruan converse error. Seperti itu. Jadi P implikasi Q, N Q, itu penarikan kesimpulannya P. Nah, itu merupakan bukan tautologi, karena harusnya yang kita ingat lagi ya, P implikasi Q, N Q. Kita lihat di modus. Ini ya. P implikasi Q. Nah, tadi itu Q. Jawabannya itu P. Nah, harusnya ya P implikasi Q, premisnya Q. Nah, itu konklusinya P. Kita lihat lagi di situ. Hal itu termasuk bukan tautologi. Mengapa bukan tautologi? Tidak mengandung modus di dalamnya. Baik, terima kasih. Hari ini kita belajar mengenai silogisma dan translasi bahasa alami ke formula logika proposisi. Jadi kalau saya lihat itu kemarin adalah saya lihat di e-learning ya sekarang. Oh, atau gini. Dari sini ada pertanyaan dari translasi bahasa alami ke proposisi. Sebelumnya mohon maaf kalau banyak terjadi trouble. Oke, silakan bisa bertanya. Materi sudah saya berikan di e-learning. Materi bisa saya berikan di materi sudah saya berikan di e-learning. Nah, silakan di-download, terus bisa langsung kerjakan. Hari ini selesai, gitu. Menurut saya mudah ya materinya, nggak ada pertanyaan kan ya? Yang pertama itu translasi bahasa alami. Jadi bahasa alami ke logika proposisi. Nah, di situ terdapat latihan. Latihan 2 ini yang dikerjakan. Berarti ada 1 ya. Ada 3 soal lah, 3. Ya, 3 soal ini kan mudah kan ya. Maksud kan cuma ditambahi N, OR, implikasi, biimplikasi, SOR. Nah, terus tugasnya slide 8 ya tadi, slide 8. Nah, ini slide 12. Ini apakah konsisten? Nah, konsisten itu intinya true semua. Jadi tadi kan P implikasi negasi Q. Nah, nilainya apa? Gitu. Terus ada 4 kan ya soalnya. Soalnya 4. Terus nah, yang ini 4 tambah 3, 7. Udah, 7.
7 itu maksudnya subnya ya. Kalau soalnya ya cuma 3. Latihan inferensi, terus latihan latihan formula, sama latihan formula konsisten. Jadi formula konsisten, sama inferensi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya bisa langsung absen, kan 1 jam ya. 1 jam aja ya, biar lebih mendalam, bisa mengerjakan yang lain yang berguna, mengerjakan tugas. Ya, kerja. Monggo. Ya, halo. Kalau tugas tadi berapa ya? 7. 7. Ya. Itu presentasi lagi. Biasa. Iya. Ya, PPT. Ya, setiap tugas PPT. Nah, nanti kalau ya mungkin, nah karena ini materi teori, jadi materi teori itu harus mahasiswa bisa mampu menjelaskan. Nah, kecuali nanti kalau materi yang mahasiswa hanya mampu menghitung, nah tidak harus menjelaskan, nah itu tidak PPT. Sorry, loh keliru. Nah, bentar. Oke. Gracias. Hari ini tadi 47 ya, sekarang 46. Oh, oke, masuk semua ya. Masuk. Oke. Baik, dari materi ada yang ditanyakan, tugas sudah ya tadi ya. Ya, oh. Oke, saya pakai ex gracias. Persiapan ex gracias. Apakah bisa ya ex gracias? Kayaknya bisa. Tugasnya dikumpulkan kapan? Tugasnya dikumpulkan hari Kamis malam jam 12 paling akhir. Kalau dikumpulkan hari ini ya saya sangat menerima. Untuk video YouTube juga dinilai. Bagaimana? Kan mahasiswa menerangkan. Ya, tadi sertifikat. Jadi sertifikat maaf ya, koneksi saya jelek, disconnect. Oke. Oh ya, sekarang 47. Oke.
Oke. Ega. Oke, bentar Ega. Oke, saya tak kembali ke ruang dosen ya. Bentar. Biar di sini tidak. Agak bahaya yang harus mereka secara hati-hati. Oke, sampai situ dulu ada pertanyaan. Oke, struktur direktori dari Indo, ada banyak. Tadi kan kalau data dimasuk terus, ada LS, silakan. Ada kayak gini, kalau saya lihat layarnya keluar model banyak kalau saya maaf banyak. Ada beberapa model yang ya berat, tapi kalau ada sudah ngomong profesi, ada sistem administrator harusnya anda paham semua. Enggak ya kawan. Tapi setidaknya untuk awal ada tadi anda sudah belajar tentang slides. Terus anda sudah belajar tentang folder, foldernya user root. Beda kan ya. Lalu ada foldernya untuk user lain. Ini home. Nah, lalu ada beberapa folder lain yang mungkin anda perlu tahu. Folder care. Care itu artinya apa? Device.
tes. Oke, siapa tadi? Namanya mana? Oh ya, Eka. Oke, saya hadir apa jawab pertanyaan ya? Oke, ntar. Nggak apa-apa, Gracia loading itu paling. Ya, lihat hadir atau tidak hadir. Keliru. Mana? Saya susah login. Bentar. Permisi, Bu. Ya, apa? Saya agak login, Bu. Kok bisa? Bentar. Saya memang ini guys ya semalam. Hadir semua ya? Absennya. Ya, Olia, Diana, Nafi, Reza, Fahmi, Thomas, oke, Eka, aku mau tanya, itu yang sebab silogisme disentif. Satu kata. Oke, tes. Jadi begini Eka, untuk yang contoh nomor 3 itu karena objeknya itu tidak sama. Yang pertama kan ini pengalaman ya, pengalaman, oke. Nah, sedangkan ini adalah air. Nah, sedangkan di sini ini adalah saya bukakan ya. Nah, di sini ini kan objek ya, objek berwarna merah atau sepatu. Objek ini berwarna merah, objeknya bukan sepatu. Nah, harusnya sama. Kalau warna, ya warna. Kalau sepatu, ya sepatu. Nah, kalau ini sifat, ya sifat. Kalau ini ya sifat, ya sifat. Harus sama maknanya. Oke? Ya. Minggu depan kan libur ya, tapi kita cari cara gantinya. Jadi dari tugas sampai ketemu mungkin 2 minggu kegiatan. Jadi minggu depan kan cuti bersama. Ya. Ya, oke. Ya,
Kembali lagi ke Eka, pertanyaannya tadi gimana? Udah kan? Udah terjawab kan ya? Harus sama sifatnya. Jadi kalau ini pengalaman ya pengalaman, kalau ini sifat ya sifat. Nah kalau ini kan objek warna. Nah ini kan sepatu, nggak sama. Jadi harus sama temanya. Eka bisa jawab apa maksudnya? Bukan konfirmasi. Ya Bu, halo Bu. Ya. Jadi harus sama sifatnya. Kalau air ya air, kalau pengalaman ya pengalaman. Nah, kalau ini kan warna, ya harusnya warna, bukan sepatu. Oke? Oh iya. Oke? Ya. Oh, berarti kalau misal di situ kan ada apa? Objeknya kan berwarna merah. Berarti sepatu itu harusnya diganti warna juga ya Bu ya? Mungkin kuning atau hijau gitu. Iya, betul. Kalau Biar nanti valid gitu. ya sama. Oh iya. Istilahnya sepadan. Oke? Adan ya. Oke. Ya. Yang tidak itu ya Eka sudah terjawab. Iya Bu. Sebentar Bu, saya masih mau ingin bertanya lagi. Oke. Di slide berapa ya? Di slide berapa tadi ya? Ini Bu, di slide 11 Bu. Yang subbabnya konsistensi. Nah. Terus? Nah, saya tuh bingungnya itu di sini tuh kan IA1, IA2 sama IA 3-nya kan itu bernilai T ya Bu ya. Tapi kenapa waktu di IP-nya itu F, IK-nya F dan IR-nya T? Kenapa kok bukan IP-nya itu T juga gitu loh Bu? Yang IP itu T, yang IK itu juga T juga gitu. Ini ya. Begitu Bu. Oke. Ya. Ini ya, tinjau bahwa jadi untuk menjawab pertanyaan sistem software sedang di-upgrade, user dapat mengakses file sistem, user dapat menyimpan file baru. Nah, P itu sistem software. Nah, terus user dapat mengakses file baru sistem itu key. User dapat menyimpan file baru itu R. Nah, terus diimplementasikan ke dalam tabel kebenaran false true. Nah, selanjutnya akan diperiksa apakah terdapat interpretasi sehingga IA1, IA2, IA3T. Tinjau bahwa dengan memilih IQ, F, IR, T diperoleh IP, IQ, Oke. Nah itu. Nah kalau yang di sini kan contohnya udah nggak ada diketahui ya. Sistem software sedang di-upgrade. Tidak dapat. Meskipun kita balik di sini true, di sini true, di sini false bisa. Jadi kalau IR itu bisa jadi adalah jika user tidak menyimpan file baru. Berarti jika user menyimpan file baru. Nah kita tinjau lagi. P negasi Q, R negasi R negasi T. P negasi Q, R. Nah, P, Q, R. Negasi P, negasi Q, negasi R. Oke, berarti kalau namanya P itu implikasi negasi Q. Q implikasi R. Negasi
sini. Saya beri buku contoh ya, sebentar. Ya, Bu.
Bentar. Loading ini. Nah, ini sebenarnya ada solusi. Tak download aja.
Oke, mungkin kalau bisa saya jawab gini ya, Kak. Jadi kita definisikan, kita yang mendefinisikan, karena dari contoh soal itu pun juga didefinisikan sendiri. Jadi kenapa kok, ya mungkin bisa. Jadi gini pertanyaannya, ya kenapa kok ini F, kenapa ini T ya? Ya saya pun juga bingung. Oh, pendefinisian. F di sini, IP, IF, IQ, IT, IR itu T. Nah, kenapa? Ya bisa didefinisikan di sini T, di sini T, di sini F. Jadi sama. Kalau yang kedua, nah ini berarti tidak perlu dikerjakan ya, tapi mungkin dimengerti ya. Nanti coba dicari lagi ini yang, nah didefinisikan gitu dengan memilih IS sama dengan F, IR, F, IQ, F, IPF dengan memilih. Jadi memilih ini mungkin kalau memilih ya, berarti kalau memilih itu berarti bisa saja benar atau salah kan. Memilih kan antara dua pilihan ya, benar atau salah. Nah, kalau memilih T, berarti ini T gitu ya. Nah, bisa saja berubah gitu ya. T semua. Nah, mungkin tergantung statement. Kalau di sini, sistem berada dalam state multi-user, sistem beroperasi secara normal, kernel sedang berfungsi, sistem dalam interrupt mode. Nah, sama, tidak ada, semua pernyataan ini tidak bergantung ya kan, kalau dari kita lihat. Nah, kalau yang pertama, pernyataan sistem software sedang di-upgrade, user dapat mengakses file system, user dapat menyimpan file baru. Nah, tapi yang pertama, itu dia ada gini, ketika terdengar nggak ya? Dengar, Bu. Terdengar, Bu. Oh iya. Oke, nanti saya percuma ngomong. Ya.
Kan tadi itu sama kan kata-katanya. Nah, kalau sekarang itu kita lihat lagi, ketika sistem software di-upgrade, user tidak mengakses file system. Nah, terus ya, berarti A kan sistem software kan, terus user tidak dapat mengakses file system kan B kan ya. Nah, user dapat mengakses file system, user dapat menyimpan file baru. Jika user tidak dapat menyimpan file baru, maka software tidak sedang di-upgrade. Berarti kan punya banyak makna kan, sistem software di-upgrade, terus kan berarti itu apa namanya tadi P kan. Nah, intinya itu yang ini P negasi Q R semuanya punya pilihan benar salah ya kan. Nah, mau milih yang pertama itu F, P itu F, kita pilih yang negasi P di sini, terus yang Q negasi Q yang dipilih, yang R yang P di sini. Oh enggak, negasi Q R negasi P. Oh, tahu kan maksudnya ya. Terus kalau yang di sini nah ini A1 PQ, A2 QR, A3 RS. Nah, di sini itu nggak ada kesimpulan. Kalau di sini kan ada kesimpulan. Jadi ini negasi Q dipakai di sini. Negasi Q kan true kan, negasi false. R di sini dipakai P di sini karena kan implikasi hasil F. Nah, kalau yang contoh tadi kan dia kan jika maka atau negasi, nah ini F, atau pilih salah satu hasilnya salah, yang ini hasilnya, nah ini juga, nah semuanya harusnya di F semua dia. Kalau yang saya tahu yang F tadi semua F, belakangnya mengikuti F, terus yang pertama itu mengikuti hasil yang pertama. Terus kalau dari contohnya itu sih. Oke, jawaban saya dari pertanyaan Ega tadi yaitu mengikuti hasil dari jawaban akhir implikasinya, seperti itu yang soal pertama. Nah, nanti yang soal kedua, nah ini mengikuti jawaban akhir dari implikasinya, seperti itu. Berarti mengikuti jawaban akhir implikasi. Oke. Tapi begini Bu, kemarin itu waktu saya mengerjakan di tugas 2 yang soal pembuktian itu pembuktian absa itu loh Bu. Lah, di situ kan pakai metode permisalan. Yang kalau kita mau mengerjakan formula ini kita misalkan bersifat tidak absa dulu kan Bu, kan ya Bu ya. Halo. Ya, halo. Oke. Halo, Bu Dewi ya. Aman. Tadi kan kita misalkan formula ini bersifat tidak absa ya Bu ya. Berarti kan itu intinya bernilai F. Iya kan? Lah tapi setelah masuk di beberapa tahap selanjutnya itu saya lihat di PPT Ibu itu waktu isi
isi apa variabel kayak PG itu yang awalnya harusnya itu dia itu bernilai false, tapi dia itu malah bernilai T. Saya mungkin nangkepnya itu mungkin ini apa kebalikannya, mungkin gitu Bu. Nah tapi setelah tadi lihat di slide Ibu bagian ini, kenapa kok yang IR itu tadi kok dia masih bernilai T, kok nggak F juga gitu loh. Nah itu tadi begitu sih yang saya bingungkan itu. Unmute. Halo Eka. Ya Bu, halo. Sebentar. Ya Bu, ya siap. Itu kok seperti suara WA. Jadi ini yang mana? Yang slide 2 yang mana? Sebentar. 1 ya, yang tadi nggak apa-apa. Saya sambil belajar ini. Saya juga. Oh ya Bu, siap. Saya sambil belajar. Ini belajar Saya juga. juga Nah, sambil negasi Ki RP ya. Berarti ini keputusan akhir ya. Nah, yang tadi itu ada jawabannya sudah ini juga. Nah, yang ini, yang pertemuan 2 yang mana? Pertemuan mana? Pertemuan mana? Pertemuan 2 yang mana? Mungkin yang pembuktian absa pokoknya. Atasnya lagi. Sebelum masuk di latihan 3. Nah, atasnya lagi. Loading ya. Oh iya ya siap. Atasnya lagi. Nah, atas. Ini kan? Atasnya lagi. Oh ini. Atasnya lagi. Oke. Ah ini ya ini. Ya, nah itu loh waktu di poin nomor 5. Oh maaf di poin nomor 4. Nah apa kalau kamu benar saya yang berarti yang salah. Ya Pak. Oke. Kita akan membuktikan negasi P or negasi Q, implikasi negasi P and Q. Intinya ini itu harus bernilai true kan? False. Oh ya, apa true, ya? Pertama diandaikan false kan? Iya tidak absa soalnya. Ya, tidak benar dulu. Andaikan negasi P atau negasi Q. Implikasi negasi P and Q tidak absa. Berarti ini dinilaikan false. Misalkan titik 2 sama dengan negasi P or negasi Q, NB negasi P and Q. Dikeluarkan kan ini tadi dalam kurung terus tidak jadikan dalam kurung. Untuk itu maka A implikasi B, berarti A itu negasi P or negasi Q, B itu negasi P and Q, diandaikan. Terus nomor 3. A implementasi implikasi B sama dengan F tepat ketika IA sama dengan T, IB sama dengan false, ya kan? Karena F ini kan diimplementasikan. Nah, IA itu dia itu negasi P or negasi Q kan, berarti true. IB negasi P and Q false kan, negasinya true false kan? Berarti true sama false. Oke. Kita belajar bersama. Interpretasi negasi P and Q. P and Q sama dengan false. Ya kan, ini dari ini. Maka I, P and Q sama dengan T. Berarti kan lawannya F kan, T. Iya, lawannya, ya. Akibatnya haruslah
IP sama dengan T, Bernilai I sama T dengan dan T. I. Heeh. Karena kan Iya. dan kan. Iya, paham. Paham. Iya. Sehingga diperoleh I negasi P F. Ya, Karena I F2. negasi P Ya. kan IPT. I negasi T Ya. itu false kan dari T. Yang juga berakibat I negasi P or negasi Q sama dengan F. Kalau IP Q itu T, berarti kalau I negasi P, I negasi Q itu false. Hal ini bertentangan dengan I negasi P or negasi Q T yang awal di pernyataan awal yang di sini. I negasi P or negasi Q T yang ada di nomor 3. Saya user lagi nggak bisa dioret-oret ya. Jadi pengandaian bahwa negasi P or negasi Q implikasi negasi P and Q tidak absa keliru. Jadi nggak keliru. Jadi kan negasi P or negasi Q implikasi negasi P and Q tidak absa keliru. Jadi itu bertentangan T. Jadi kan ini harusnya false. Dia itu bertentangan. Di nomor 3 ini Ya. meskipun dia apapun itu disalahkan di 1, 2, 3, 4, 5, tapi dia itu bertahan. Nah, iya apa ya? Jelas. Ya, pokoknya gitu ya. Pokoknya. Ya, paham kok saya. Ya. Oh ya. Itu jadi dengan demikian negasi P or negasi Q implikasi negasi P and Q adalah formula yang absah. Formula yang absah, ya. Oke. Nah, iya. Terus Kalau dari situ kan berarti kan dia yang ini mana? Yang waktu di poin nomor 4 itu kan masing-masing nilai variabel di dalam formula tadi itu kan dia sama-sama bernilai F atau T. Ya Bu ya. Paham. Ya. Tapi waktu saya lihat di PPT yang ini itu di pertemuan 3 ini sekarang. Lah kok di sini IR-nya itu kok T, kok enggak F juga. Enggak mengikuti IP dan IQ. Tadi itu yang saya bingungkan. Oke. Itu typo atau bagaimana gitu. Oke. Jadi kita kan 2 presentasi kan Eka? Ya Bu. Iya. Tadi itu masalah formula yang absah. Nah sekarang adalah formula yang konsisten. Nah oke. Paham. Oke. Iya Bu. Ya. Jadi formula yang absah itu yang formula awal. Nah, formula yang konsisten itu adalah diikuti oleh hasil akhir dari spesifikasinya. Ya, saya juga ini kok. Negatif R. Suaranya kecil Bu, maaf. Oh iya. Iya, suaranya. Mikrofonnya saya taruh di atas. Oh, oke. Iya. Ya, terima kasih ya. Maksud saya juga belajar ini jadinya. Oh iya. Maaf loh Bu ya. Santai. Kuliahnya Pak Markus itu sudah selesai. Ya, sholat ini. Tadi kedengaran Kak? Kalau ngecer kan keras Bapaknya. Enggak ya? Enggak Bu, enggak. Enggak ya? Okay. Aman. Ya, oke. Sip kalau gitu. Sampai sini berarti semuanya ya bagus pertanyaan Eka. Eka bertanya bahwa dia menyatakan dia sudah belajar yang formula yang absah. Nah sekarang kok ada formula yang konsisten lagi, kok berbeda rumus, kok nggak mengikuti formula yang absah. Apakah pengertian absah itu sama dengan konsisten? Nah ya. Iya. Oh ternyata kalau kita lihat lagi absah itu
APSA itu bukan ya, bukan konsisten. APSA ya APSA konsisten. Oh, beda Terima berarti. kasih Ega. Inovasi. Ya. Berarti kalau konsisten itu berarti apa? Mengikuti nilai akhirnya ya, Bu ya? Oh ya, siap. Ya. Kenapa Ya, itu? terima kasih, Bu. Itu. Enggak. Diana itu. Ya wis, pokoknya mahasiswa Baru paham saya, Bu. Ya, oke. Ya, Paham ya. ya. Alhamdulillah paham sekarang, Bu. Terima kasih, Bu. Ada lagi yang bertanya kembali? Tadi clear ya soalnya. Terus intinya tugasnya dikerjakan. Yang pertama adalah bagaimana cara menjelaskan logika matematika. Maksud saya tidak menjadikan logika matematika ini angker ya. Semuanya nggak saya jadikan angker. Bisa saja saya jadikan angker atau umpama saya killer gitu. Nah, tapi enggak saya jadikan killer. Jadikan santai gitu. Kalau jadikan killer, ya nanti outputnya nggak bagus juga. Kita susah masuk pelajaran. Ya, susah masuk pelajarannya. Betul. Wah, 48. Siapa ini? Kok 48 ini? HP saya bisa gitu. Oh ya. Baik, melebihi ya. Siswa saya 46. Terus di sini 48. Awat saya 1 ya, 47. Ya. Ya, oke. Ada lagi? Sudah ya. Saya kira berarti belajar semua. Bagus, terima kasih. Sekarang adalah absen. Tadi 12 orang. Manual ya, manual. Keliru. Bentar. Nah, tadi yang sudah bisa berarti Raihan, Zulkarnain, terus Amanda, Thomas, Alfian, Reza, Ahmad Sandar, Fikri, Rizal, Zwingli, Febri, Ilham, Bisma, Fadli, terus tadi berarti yang bertanya Reza, belum Reza, Thomas. Oh, Thomas sudah masuk. Terus apa lagi tadi tanya ya?
Fahmi. Fahmi, mana Fahmi? Oh, belum Fahmi. Di sini belum hadir. Iya. Belum. Ya, cek semua hadir. Enak kalau gini nih. Satu, udah. Terima kasih. Hari ini saya stop video sebentar. Stop share. Nah. Oke. Terima kasih hari ini udah hadir. Apa namanya? Silakan mungkin diaktifkan video. Saya mau screenshot masing-masing. Di rumah semua ya. Di rumah, Ya, Bu. di kamar. Oh, ini background di kamar. Wah, Leon, Thomas. Wih, backgroundnya Thomas. Yang mana yang Thomas? Yang lain bisa dinyalakan. Saya belum pernah melihat. Kalau Salva, Febri, saya tahu. Kalau Amanda, Amalia, nah, coba dinyalakan Amanda. Terus Diana, saya tahu. Ilham itu lagi yang Zul. Oke ya. Oke. Saya screenshot. Saya screenshot 1, 2, 3. Oke. Word. Sebentar. Taruh di PowerPoint aja. Yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Yang terakhir. Enggak, yang ketiga. Satu, 2, 3. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat berjuang di rumah masing-masing. Selamat mengerjakan tugas. Selamat menikmati waktu akhir pekan bersama keluarga dan teman-teman. Enggak sih, besok kuliah. Besok masih ada Pak Solid. Oh iya. Wah, kuliah ya. Oke. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya. Sarang burung Bu. Ya.